selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran hari ini ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Oke anak-anak, kembali lagi kita belajar tentang PPKN ya. Belajar mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Semoga kalian bisa nanti mengikutinya ya, dari awal penjelasan ibu sampai pada akhir penjelasan kalian mengikuti dengan baik. Nah, untuk materi kita kali ini atau tema kita kali ini yaitu tentang demokrasi. Gampang aja kok ya. Demokrasi. Apa yang kalian pikirkan tentang kata-kata demokrasi? Pasti kalian tidak asing lagi dong ya mendengar kata demokrasi. Oke? Nah, ya, demokrasi itu mungkin ada yang menjawab tadi, demokrasi itu adalah kebebasan gitu ya. Kebebasan, Bu. Oke. Nah, untuk kali ini kita kan sudah masuk bab 2 tentang demokrasi, sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Kita berbicara demokrasi di negara kita aja ya, jangan jauh-jauh di negara lain, di negara kita aja, Indonesia. Nah, oke, nanti tugasnya kita harus mengetahui dulu hakikat demokrasi itu apa, makna demokrasi. Demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itu dia pengertian tentang demokrasi. Benar yang kalian bilang tadi, kebebasan gitu ya. Dalam arti kebebasan kita tetap patuh dan taat kepada hukum gitu ya. Tidak berarti kita sesuka hati untuk melakukan tindakan di negara kita. Nah, itu dia tentang demokrasi, yaitu pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gitu ya, semuanya untuk rakyat gitu ya. Pemerintah itu, presiden itu dipilih oleh siapa? Rakyat gitu ya. Nah, presiden bekerja untuk siapa? Untuk rakyat. Nah, rakyat patuh kepada pemerintah gitu ya. Jadi tidak demokrasi. Oke, gambaran lebihnya. Nah, hakikat demokrasi, makna demokrasi itu seperti apa sih? Ini coba kalian lihat gambar. Apa yang kalian lihat dari sini? Benar, mungkin ada yang jawab itu kan kayak budaya Bali, kakak yang Bali. Oke. Nah, negara demokrasi dimaknai sebagai negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintah dengan mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara atas negara. Ya, misalnya nih, kita nggak usah lihat suku deh gitu ya. Misalnya ibu ini suku Jawa ya, sedang berada di Bali gitu ya. Nah, diadakanlah pilkada, contoh nih ya, pemilihan kepala daerah. Nah, si ibu sukunya berbeda tuh dengan si bapak ini suku asli Bali setempat gitu kan. Nah, ketika dia datang mendaftar supaya bisa memilih pilkada gitu ya, dia bertanya kepada si bapak ini bagaimana caranya. Nah, kalau si bapak ini tidak melayani si ibunya dengan baik karena beda suku lah gitu kan, atau beda agama lah gitu kan, udah ini aja diabaikan aja, tidak boleh gitu ya. Jadi negara kita tidak menganut sistem demokrasi gitu ya. Dan tadi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu kan. Jadi kita harus sebagai masyarakat patuh kepada pemerintah gitu ya, peraturan pemerintah, dan pemerintah pun menugaskan para pelayan masyarakatnya itu supaya menjalankan tugasnya dengan baik gitu ya. Oke. Nah, berikutnya hakikat demokrasi seperti apa lagi? Kita harus dalami makna demokrasi. Ciri-ciri pokok berjalannya proses demokrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat gitu ya. Menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat gitu ya. Anak-anak sekolah, kalian butuh sekolah kan? Anak-anak pelajar, anak-anak mahasiswa,
TK, SD, SMP, SMA, kalian butuh sekolah kan? Karena di sekolah itu kalian bisa belajar banyak hal. Nah, kalau pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan itu, misalnya kalau sekolah-sekolah itu ya didukung oleh pemerintah, diberikan dana BOS, KJP dan sebagainya, itu salah satu mendukung kelancaran pendidikan anak-anak Indonesia gitu ya. Nah, itu berarti menjalankan kepentingan rakyat. Nah, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah ini ciri-ciri pokok demokrasi di suatu negara. Ada pemisahan dan pembagian kekuasaan. Contoh nih, pemisahan pembagian kekuasaan ini sebenarnya di kelas 10 kalian udah pelajarin pemisahan kekuasaan gitu ya. DPR berbeda tugasnya dengan MPR gitu ya. Mahkamah Agung berbeda tugas dengan Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Jadi lembaga-lembaga itu dipisah tugas-tugasnya gitu ya. Karena ada juga di suatu negara yang lembaga-lembaga itu menjalankan fungsinya itu dia lembaganya satu meskipun tugasnya nanti berbeda gitu ya. Namun kita di Indonesia itu bisa-bisa ya lembaga-lembaganya dan fungsi pekerjaan menjalankannya ya berbeda. Nah, juga termasuk dengan otonomi daerah. Itu juga salah satu pemisah pembagian kekuasaan gitu ya, otonomi daerah. Jadi apa-apa itu enggak semuanya dari pusat gitu ya. Cukup gubernurnya, bupatinya, atau wali kotanya saja gitu ya yang turun tangan gitu mengurusi daerahnya gitu di provinsi gitu ya, contohnya di kabupaten, di kota, madya dan sebagainya. Gak harus presiden semua yang mengurusi ini gitu ya. Ada kok bagian-bagian di bawahnya yang bisa bekerja gitu ya, gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya. Oke, nah yang ketiga adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Ini pastinya ya, pemerintah sudah bikin peraturan dan pemerintah juga bertanggung jawab dengan apa yang sudah dibikin gitu ya. Kerjasama yang baiklah antara masyarakat dengan pemerintah. Oke, berikutnya makna demokrasi yang seperti apa dia harus ketahui. Kriteria menentukan situasi demokrasi. Kriteria menentukan situasi demokrasi. Demokratis, kekuasaan, keadilan, kesejahteraan, peradaban, afeksi, keamanan, kenyamanan ya. Ini sama aja ya, keamanan, kenyamanan. Nah, ketujuh hal ini itu adalah kriteria menentukan situasi demokratis. Jadi di suatu negara tersebut gitu ya, kenapa kita bisa mengatakan negara tersebut menganut sistem demokrasi gitu ya, karena situasi ini udah ada di Indonesia. Kalau situasi ini sudah ada di suatu negara, ya udah itu salah satu mereka negara yang menganut sistem demokrasi gitu ya. Oke, nah berikutnya makna demokrasi. Berdasarkan cara menyampaikan pendapat, demokrasi dapat dibedakan sebagai berikut: demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung atau perwakilan, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat atau referendum ya. Jadi ini cara menyampaikan pendapat. Demokrasi itu ada yang demokrasi langsung, misalnya nih rakyat berkumpul gitu ya di suatu lingkungan kecil aja dulu, RT. Di situ di depan ada ketua RT-nya, rakyatnya duduk gitu ya di kursi tenda gitu misalnya. Nah, ada aspirasi yang pengen disampaikan oleh rakyat, sampaikan langsung ke RT-nya. RT RW itu kan sebagai pemimpin di lingkungan tersebut, gitu. Sampaikan langsung gitu ya. Maksudnya demokrasi tidak langsung itu perwakilan, misalnya DPR. Makanya ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi semua aspirasi masyarakat ditampung lah di situ sebelum sampai ke presiden. Artinya ya. Oke, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat atau referendum juga ya. Masyarakat dipercayakan juga oleh pemerintah boleh mengawasi situasi yang ada di lingkungan kita gitu. Ketika ada terjadi sesuatu atau apa-apa boleh dilapor pada pihak yang berwenang. Oke, nah berikutnya hakikat demokrasi yang berikutnya, makna apa yang perlu kita ketahui? Berdasarkan wewenang dan hubungan
kelengkapan antar alat kelengkapan negara, demokrasi dibedakan menjadi demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial, ya Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo. Oke, nah demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial inilah demokrasi yang kita anut saat ini di negara kita ya. Lengkap berdasarkan wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara. Demokrasi dibedakan menjadi demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial, ya. Oke, berikutnya makna demokrasi apa lagi? Ciri utama dari sistem demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat atau law enforcement dan diakuinya hak asasi manusia atau HAM oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara. Nah, ini dia. Ciri utama dari sistem demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat dan diakui haknya sebagai manusia oleh setiap anggota masyarakat. Itulah ciri utama sistem demokrasi. Tadi seperti yang udah Ibu ingatkan di awal, demokrasi memang namanya pernyataan bebas gitu ya misalnya. Tapi tetap kita itu harus tunduk pada hukum di negara kita. Hukumnya sudah tegak gitu kan, peraturannya sudah pas, mantap gitulah ya kan. Namun masyarakatnya kalau belum menjalankan dengan baik sama saja gitu ya, terjadi pelanggaran. Nah makanya semuanya itu harus bekerjasama dengan baik, lembaga pemerintah, lembaga hukum, serta dengan masyarakatnya. Oke? Nih makna demokrasi menurut Melvin E. Urowski terdapat 11 prinsip dasar yang harus ada di suatu negara. Yang pertama, yang bisa kalian lihat, konstitusionalisme. Yang kedua, pemilihan yang demokratis. Kemudian negara dan pemerintah daerah. Pembuatan hukum, peradilan yang independen, kekuasaan presiden, media yang bebas, peran kelompok kepentingan, hak publik untuk tahu, melindungi hak minoritas, kontrol sipil terhadap militer. Nah ini dia 11 prinsip dasar yang harus ada di suatu negara demokrasi gitu ya. Apakah di Indonesia sudah ada 11 prinsip ini? Sudah dong pastinya ya. Makanya Indonesia itu dikatakan negara demokrasi gitu karena 11 prinsip ini sudah ada di Indonesia. Oke, itu tadi dia menurut Melvin E. Urowski. Oke, berikutnya makna demokrasi. Tingkat persamaan dalam masyarakat, persamaan politik. Oke, persamaan di depan hukum, apakah sudah sama? Persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, persamaan sosial. Nah ini tingkat persamaan yang harus ada dalam masyarakat. Tidak ada pembeda-bedaan persamaan di politik. Siapa aja boleh bebas ikut berpolitik gitu ya. Siapa aja kalau dia punya kemampuan gitu ya dan kelengkapan mendukung lainnya silakan gitu ya. Persamaan di depan hukum, ini juga persamaan di depan hukum. Berbicara tentang persamaan di depan hukum banyak ya hal-hal yang masih menyimpang di negara kita gitu. Nah itu yang perlu kita luruskan. Apalagi kalian sebagai generasi penerus bangsa, kalau kalian itu menjadi hakim, pengacara dan sebagainya dulu di lembaga peradilan, tegakkanlah keadilan itu gitu ya. Peraturannya sudah ada, sudah pas, namun kalau kita pelaksanaannya tidak sesuai itu pasti terjadi tetap pelanggaran ya. Persamaan di depan hukum, sama-sama mendapatkan hak dan kewajiban yang dari negara gitu ya, yang fasilitasi negara. Tidak boleh ada perbedaan miskin masih kaya, yang jelek dan cantik, tinggi pendek dan sebagainya, itu tidak ada perbedaan pada seperti itu. Kita sama di depan hukum negara kita ya. Kalau misalnya hukumlah seseorang yang melakukan kesalahan itu sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan yang berlaku di Indonesia gitu ya. Oke, persamaan kesempatan ini juga persamaan kesempatan, tidak boleh ada perbedaan, semua sama-sama mendapatkan kesempatan, misalnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, kesempatan untuk mendapatkan
kesehatan gitu ya, di bidang pendidikan, bidang kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Nah ini juga persamaan ekonomi, persamaan sosial, gitu ya. Tingkat kesamaan dalam masyarakat ini harus sama semuanya. Ini ada perbedaan, harus sama semuanya mendapatkan hal ini. Oke, berikutnya. Nah itu dia tadi ya. Cukup sampai di situ materi kita mengenai hakikat mengenai demokrasi ya, hakikat demokrasi di Indonesia. Ya, hakikat demokrasi di Indonesia. Oke, anak-anak. Berikutnya tugasnya. Amatilah gambar berikut. Ini ada gambar. Ini nanti materinya Ibu share juga di Google Classroom ya. Di Google Classroom, silakan kalian masuk masing-masing ke Google Classroom dan cek tugas kelas di situ ada ya. Jadi kalau kurang jelas ya gambarnya yang ditampilkan dalam PowerPoint ini yang fokus, kalian bisa lihat di Google Classroom. Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut, kalian buat 5 pertanyaan mengenai gambar di atas berkaitan dengan sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Dan bukan hanya pertanyaannya, jawabannya juga harus dibikin. Jadi ini ya tugas kalian untuk hari ini. Oke, sekian materinya hari ini. Semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumahnya masing-masing, mengikuti protokol pemerintah kemanapun kalian tetap harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan perlindungan lainnya. Oke, tetap semangat mengikuti pelajaran-pelajarannya meskipun masih diadakan secara online, pembelajaran jarak jauhnya. Semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang cerdas nantinya. Oke, para generasi penerus bangsa, terima kasih. Selamat siang.